Selamat sore, Sobat PPM, dimanapun Bapak Ibu berada. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Meskipun hari ini mendung dan hujan nih, saya meskipun hujan tetap semangat nih menemani Bapak Ibu sekalian. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Sobat PPM dan selamat datang pada acara Pojok Pintar Manajemen Seri 8 tahun 2002 dengan tema Becoming Young on Top. Saya senang sekali nih Bapak dan Ibu sekalian yang hadir menjadi sobat setia terus mengikuti seri Pojok Pintar Manajemen. Dan mungkin bagi Bapak Ibu, rekan-rekan sobat PPM yang baru pertama kali ikut serta dalam kegiatan ini, saya ingin memperkenalkan bahwa Pojok Pintar Manajemen ini adalah sebuah acara kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi pada individu dan perusahaan. Kegiatan dalam bentuk diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 dan juga krisis yang dirasakan saat ini. Dan Pojok Pintar Manajemen juga menjadi salah satu aktivitas kampanye yang dilakukan oleh PPM Manajemen, yaitu Pantang Berhenti Berkarya. Baik, perkenalkan, nama saya Francisca Dwi Listiorini, saya biasa dipanggil Rini, dan saya adalah salah satu trainer dan juga konsultan di PPM Manajemen di bidang keahlian Financial, Governance, Risk, and Compliance. Baik, saya akan memandu acara Pojok Pintar Manajemen Seri 8 ini kurang lebih sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tetap semangat dan antusias sampai sore hari nanti ya. Kita akan mendengarkan paparan dan juga berbagi pengetahuan, tips and tricks, pengalaman dari dua narasumber nih yang sudah luar biasa, nanti kita akan dengarkan. Baik, sebelum kita perkenalkan terkait narasumber, mohon bisa di slideshow-kan untuk perkenalan terkait PPM Manajemen. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang belum tahu terkait PPM Manajemen. Jadi di sini tagline dan cita-cita kami adalah menjadi solusi manajemen terintegrasi. Jadi untuk mendukung hal tersebut kami memiliki layanan jasa di bidang manajemen, antara lain program pengembangan eksekutif yang didukung tentu saja oleh trainer-trainer yang tersertifikasi ya Bapak dan Ibu, kemudian publikasi dan seminar. Di sini akan ada acara-acara dengan tema kekinian dan juga pembicara profesional serta berpengalaman. Kemudian ada program pembelajaran Inggris dengan desain dan metode pembelajaran yang custom dan juga dilengkapi dengan trainer dan coach profesional. Berikut juga ada program pelatihan sertifikasi berbasis SKKNI dengan asesor yang berkompeten, dan juga ada asesmen SDM melayani secara profesional dan berintegritas yang juga didukung Rexel berbasis daring. Dan juga ada riset dan konsultasi yang tidak hanya memberikan solusi sesuai kebutuhan dengan organisasi, tapi juga memfasilitasi dari sisi transfer knowledge selama berjalannya konsultasi. Dan Sekolah Tinggi PPM Manajemen ada program S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan juga Magister Manajemen. Baik, untuk informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu sekalian bisa kunjungi website PPM Manajemen. Baik, untuk selanjutnya saya akan bacakan aturan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan Pojok Pintar Manajemen ini. Jadi diharapkan nanti untuk dapat mengikuti secara optimal dan untuk kenyamanan bersama, maka di sini aturan mainnya yang pertama, pada sesi pemaparan materi, setiap pembicara nanti akan diberikan waktu kurang lebih 25 menit untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya secara bergantian. Kemudian selama pemaparan, kami mohon izin untuk bisa off audio dan juga kamera Bapak Ibu sekalian. Dan juga selama berlangsungnya acara diharapkan Bapak dan Ibu sekalian memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Kemudian untuk sesi tanya jawab saya akan buka setelah kedua pembicara selesai memaparkan materi. Saya akan mengatur berjalannya proses tanya jawab ya Bapak dan Ibu. Kemudian dengan pembagian nanti satu sesi ada 3 pertanyaan. Jadi nanti satu pertanyaan langsung ditanggapi oleh para pembicara. Dan kemudian untuk bisa bertanya Bapak dan Ibu sekalian, silahkan untuk bisa raise hand. Tim kami yang akan menginformasikan nanti siapa yang raise hand terlebih dahulu, dan kami akan memanggil dari Bapak Ibu sekalian yang boleh bertanya terlebih dahulu. Dan nanti silahkan dari Bapak Ibu mohon untuk bisa
on audio dan juga on kamera. Kemudian sesi feedback ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan masukan nih dari Bapak Ibu sekalian dan juga Sobat PPM. Di akhir acara nanti akan kami bagikan link feedbacknya ya. Dan kami mohon semoga Bapak dan Ibu sekalian tetap semangat, stay di room ini sampai dengan acara berakhir. Oke, baik. Untuk topik Pojok Pintar kali ini sangat menarik ya Bapak dan Ibu sekalian. Dua pembicara kita. Yang pertama adalah Bapak Daniel David Parsauran. Jadi beliau adalah Head of Publishing dan Seminar Division PPM Management dan akrab dipanggil Bang David. Saya biasa panggil Bang David nih. Nah, di sini kita lihat ya, beliau adalah Head of Publishing ya, masih muda sudah memiliki jabatan nih, dan sebelum-sebelumnya juga sudah banyak jabatan yang beliau ini ya menjadi tanggung jawab beliau, antara lain di sini mulai dari Aircraft Maintenance Planner di PT GMF Aero Asia, Asisten Manajer Produksi dan Operasional E-Learning PPE, PPM Manajemen, kemudian staf profesional bidang keahlian manajemen operasi, ini sampai sekarang masih menjadi tanggung jawab beliau juga, kemudian sempat juga menjadi manajer produksi dan operasional E-Learning PPM Manajemen. Dan saat ini sebagai tadi Head of Publishing and Seminar Division ya Bapak Ibu. Beliau adalah sarjana teknik dari jurusan Teknik Elektro ITB dan S2-nya di Magister Manajemen PPM, Sekolah Tinggi PPM. Halo Bang David, apa kabar? Halo, Mbak Rini, sehat? Apa kabar nih? Sehat, ya. Syukurlah. Gimana cuaca di sana? Ini mendung banget ya. Udah agak gelap sih, cuman belum hujan. Oke, tapi tetap semangat ya Bang David Amin, ya. amin ya. Pastinya dong harus selamat. Semangat. Oke, ini mau sharing-sharing ya bagaimana untuk menjadi leader di usia muda ya. Mantap. Oke, baik. Yang berikutnya ada Ibu Hikmatul Laila. Boleh di next slide. Halo. Oke, Ibu Hikmatul Laila ini adalah Procurement Manager dari PT Krakatau International Port. Di sini pengalaman beliau juga luar biasa ya. Ini biasa akrab dipanggil Ibu Ima gitu. Ini luar biasa, dari muda sudah banyak menjabat ya, mulai dari Legal Koordinator PT Balai Lelang Tunjungan Surabaya, kemudian Legal Asisten PT Bank Permata Surabaya, Manajemen Trainee PT Krakatau Bandar Samudra, Analis Hukum PT Bandar Samudra, kemudian Kepala Bagian Hukum PT Krakatau Bandar Samudra, Kepala Dinas Hukum PT Krakatau Bandar Samudra, Manajer Sekper dan Hukum, kemudian VP Business Development PT Krakatau Samudra Solusi, dan saat ini Procurement Manager. Nah, beliau juga semangatnya luar biasa nih dalam hal pendidikan. Beliau di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, kemudian menyelesaikan magister hukum di Universitas Erlangga, dan tetap semangat saat ini masih kuliah ya Bapak Ibu sekalian di Magister Manajemen PPM School of Management. Halo Bu Ima, apa kabar nih? Semangat belajarnya luar biasa ya. Udah ahli hukum, sekarang penasaran di bidang manajemen ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Semoga tetap sehat semuanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ima berkenan hadir nih di tengah kesibukan ya. Langsung dari Cilegon. Gimana cuaca di Cilegon? Cuacanya mendung-mendung syahdu ya. Okay. Tapi semangatnya terasa sampai sini dari teman-teman semuanya. Baik. Terima kasih Bu Ima. Oke, nanti kita akan dengarkan pemaparan dari dua pembicara ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Tanpa berlama-lama lagi nih, kayaknya Bapak Ibu sudah nggak sabar nih hadirin di sini. Sudah cukup banyak ini, sudah 71 ya. Silahkan langsung saja, mungkin kita akan mulai untuk sesi pertama. Kita berikan applause secara virtual ya, meskipun online, ini kepada Bang David yang akan memaparkan materi yang pertama ya. Oke, silakan untuk waktu dan tempat, waktu dan layar saya persilahkan ya Bang David, 25 menit, nanti mohon izin saya ingat. Oke, 25 menit ya. Terima kasih. Thank you, terima kasih Mbak Rini. Semangat pagi semua Bapak Ibu yang berada di seluruh antero Indonesia ya.
Ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Walaupun cuaca agak sedikit mendung syahdu tadi kalau kata Bu Ima ya. Kita tetap semangat belajar bareng-bareng. Di sore kali ini saya akan sharing tema becoming yang on top gitu ya. Ini slide sudah dapat dilihat dengan baik Bapak Ibu? Kalau sudah bisa dikasih Sudah reaction aman? jempol. Oke, aman ya. Saya lanjut, nah kita mulai dulu nih dari yang pertama. Kenapa sih kok kita perlu belajar atau pengen gitu ya menjadi yang paling tinggi ya, kalau bilang top itu kita naik gunung tuh berarti kita yang paling puncak tuh ya di usia muda. Why? Kenapa? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing atau mau jawab di chat, silahkan ya. Nanti juga akan kita lihat dari chatnya apa sih alasannya sih, kenapa sih kok harus muda gitu, kenapa nggak ntar aja gitu ketika kita sudah ya udah cukup senior. Tentu kan pasti ada plus minusnya ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Di sini mungkin saya bisa panggil juga teman-teman di usia muda kita harus sudah menjadi top. Mungkin udah ada yang jawab belum nih Bu Rini? Mungkin bisa dilihat juga, belum ada ya? Ya silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing-sharing juga boleh, karena dapat kepuasan tersendiri Pak Firdaus Nurlan. Wah, terima kasih Pak. Kalau udah muda gitu udah di atas, wah puas nih gitu ya. Cepet-cepet, toh juga ujungnya mau ke sana Pak gitu ya. Kenapa harus lama-lama gitu ya. Sukses di usia muda, luar biasa Pak Nurlan. Terima kasih Pak. Ya kalau kita lihat Bapak Ibu di saat ini ya, sampai saat ini bahkan di BUMN sendiri Bapak Ibu ini udah muncul ya, lihat ya ini beberapa orang-orang yang bisa dibilang masih cukup muda, milenial yang sudah capai bisa dibilang top ya di posisi BOD atau Board of Director. Kenapa? Karena memang secara tuntutan zaman ya, secara tuntutan dari dalam hal ini ya Menteri BUMN sebagai pemegang saham terbesar ya. Ini melihat orang-orang muda ini memang cukup punya ini ya, cukup punya pemikiran yang jauh lebih maju ya terkait dengan digital digital technya, mereka cukup savvy gitu ya. Selain itu juga tentunya mereka karena punya semangat, punya bisa menginspirasi juga untuk menginspirasi orang-orang yang lebih muda bahkan di bawahnya untuk lebih cepat gitu ya naik meniti karirnya. Jadi bisa dibilang memang saat ini sudah menjadi suatu inilah harusnya dari diri kita ya untuk semakin terpacu ya, untuk semakin cepat tiba atau sampai di atas atau di top. Nah, ini karena memang dari tuntutan zaman juga, dari keinginan kita juga supaya lebih dikenal, ada kepuasan diri sendiri tadi disampaikan gitu ya. Cuman kita perlu tahu juga nih Bapak Ibu, bagaimana sih persepsi orang gitu ya, kalau melihat anak-anak muda ini di tingkat atau tataran top management gitu ya. Nah, ini ada ada tulisan ya yang saya dapat dari HBR ini di tahun 2015 Bapak Ibu. Jadi apa sih yang harus diketahui oleh manajer-manajer muda ya tentang bagaimana mereka dianggap ya. Yang pertama tuh mereka tuh sebenarnya dilihat dari orang lain ya, ini dianggap dari orang lain berarti ya. Itu orang muda ini dianggap gak sepenuhnya mereka bisa dipercaya gitu ya. Karena apa? Karena misalnya tadi ya pengalamannya belum ada, mereka hanya bisa ngomong aja, dikatakan seperti itu ya. Kurang experience, kurang pengalaman atau pengetahuan yang mendalam gitu ya. Kemudian juga kurang pengalaman, dia tidak bisa dianggap sebagai panutan karena tidak walk the talk, hanya bisa ngomong doang nih gitu ya, tapi tidak bisa melakukan. Bagaimana sih melakukannya secara misalnya operasionalnya gitu. Hanya bisa di tataran teori atau konsep saja gitu ya. Nah itu atau bayangan orang lain terhadap orang muda ini di top atau di posisi manajerial. Selain itu juga ada pandangan kalau yang managers ini itu kurang sensitif dibilang gitu ya, nggak peka terhadap kebutuhan orang lain gitu ya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, apa yang menjadi keuntungan buat dirinya sendiri. Untuk orang yang lain nggak begitu mereka rasakan nih empatinya gitu ya, sensitivitasnya. Kemudian juga ada pandangan kalau mereka tuh nggak mampu untuk mewakili organisasi ya, nggak mampu. Biasanya kan kalau apalagi misalnya untuk kerjasama besar gitu ya, klien-klien kita tentunya akan melihat wah mana nih petingginya yang memang sudah senior gitu. Oh kalau ngelihat yang masih muda seperti kayak dianggap sebelah mata gitu ya. Selain itu juga ada pandangan kalau yang muda-muda ini tuh lacking tuh kurang ya, kurang perspektif strategisnya. Hanya bisa ya paling jangka pendek gitu ya atau jangka menengah, kurang bisa melihat untuk di
tataran jangka panjang 2-3 tahun ke depan atau bahkan sampai 5 tahun ke depan. Nah ini pandangan ya. Namun teman-teman di sini yang teman-teman yang mau mencapai yang on top ini gini ya. Tapi mereka ini ya yang muda-muda ini juga punya kelebihan teman-teman. Ya tentu ada kelebihannya. Mereka excel atau unggul ya. Mereka unggul di 6 poin ini teman-teman. Ya mereka mudah untuk menyambut perubahan, welcoming change. Ya para pemimpin muda ini kalau menerima perubahan atau menunjukkan keterampilan ini mereka sangat hebat. Bahkan dalam memasarkan ide-ide mereka ya, teman-teman muda ini ya. Mereka memiliki keberanian untuk melakukan perubahan-perubahan yang sulit. Contoh saya mungkin sharing gitu ya di divisi saya, ada beberapa memang perubahan-perubahan yang dilakukan yang mungkin sebelumnya tidak pernah dilakukan gitu ya. Memang saat itu juga karena ada perubahan di sisi eksternal ya, terutama terkait pandemi. Jadi saya di publikasi dan seminar ini masuk ketika sudah masuk pandemi di Mei 2020, di mana memang seminar biasa dilakukan secara offline gitu ya, harus tatap muka, mereka bisa ngobrol atau melakukan networking. Nah, ketika saya masuk mau nggak mau kita harus merubah itu gitu menjadi online dan itu memang harus sudah menjadi suatu keharusan gitu ya bagaimana merubah metode pembelajarannya nih. Nah, ini tentu akan merubah juga bagaimana pola operasional tim kita nih gitu ya. Nah, gimana kita menyebarkan ide biasanya mereka awal-awalnya gitu ya resisten. Cuman kalau misalnya nggak mau berubah ya kita harus create urgensinya gitu ya. Kalau nggak mau berubah ya tentu kita akan mati gitu ya. Karena ya semua event memang harus dijalankan secara online. Itu yang perlu kita komunikasikan terus-menerus. Kemudian juga menginspirasi. Pemimpin yang lebih muda itu biasanya tahu gitu ya teman-teman ya. Gimana cara membuat orang lain bersemangat untuk mencapai tujuan bersama gitu. Jadi orang-orang ini, orang muda ini mampu menginspirasi orang lain dari tingkat yang tinggi bahkan ke tingkat yang lebih tinggi-tinggi lagi gitu ya. Mereka cenderung untuk memberikan semangat, inspirasi yang bisa mendorong gitu ya teman-teman atau yang menjadi bawahannya untuk bisa seperti mereka juga gitu. Nah untuk yang selanjutnya receptive to feedback yaitu menerima umpan balik. Ya biasanya orang-orang muda ini memang sangat mudah ya atau sangat terbuka lah untuk menerima feedback atau umpan balik. Ya mereka lebih sering untuk menerima umpan balik tentang kinerja mereka, mencari cara untuk mencerna atau menerapkan umpan baliknya. Jadi biasanya nggak terlalu menjadi satu hambatan lah kalau mereka diberikan feedback. Jadi sebaliknya nih kalau pemimpin yang lebih senior gitu ya, cenderung biasanya kurang bersedia untuk meminta atau menanggapi umpan balik dari rekan kerja. Betul nggak nih teman-teman? Mungkin ini menjadi bahan refleksi kita juga ya. Kalau berbeda nih kalau senior dengan yang lebih junior ya. Kemudian dedicated to continuous improvement atau didedikasikan untuk perbaikan terus-menerus. Jadi kita-kita nih yang muda-muda ini memang selalu berpikiran tuh pasti selalu ada cara bagaimana membuat misalnya proses kerja kita menjadi lebih efektif, lebih cepat, atau lebih mudah untuk dikerjakan. Ini berarti kita mencari cara untuk melakukan suatu peningkatan secara terus-menerus. Jadi kita biasanya yang lebih muda ini nggak begitu senang nih berada di status quo atau status nyaman gitu ya. Mereka selalu ingin menantang dirinya sendiri untuk bisa terus naik. Nah, jadi mereka selalu mencari cara inovatif untuk menyelesaikan pekerjaan lebih efisien, kualitasnya lebih tinggi, gitu ya. Kemudian fokus intently on result atau berfokus pada hasil. Ya kalau zaman dulu mungkin orang ngelihatnya proses. Kalau sekarang mau ngerjainnya bagaimanapun tapi yang penting selesai gitu ya. Kita sekarang udah nggak bisa begitu mengontrol proses teman-teman. Kayak saat ini gitu ya kerjanya udah ada mungkin udah di lain kota gitu ya. Yang penting kerjanya sesuai dengan yang disepakati gitu ya, hasilnya, kualitasnya dan juga waktunya gitu, tepat waktu. Dan yang terakhir baik dalam menetapkan tujuan yang dapat di-stretch atau diregangkan gitu. Jadi mereka tidak terlalu strict gitu ya pada satu perencanaan tapi dia bisa lebih fleksibel. Nah, jadi pertanyaannya gimana sih selanjutnya nih ya? How? Bagaimana kita untuk bisa mencapai top itu gitu ya? Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, tentunya paling tidak kalau menurut saya teman-teman ada 2 nih yang harus kita pikirkan gitu ya. Yang pertama kita harus megang value ya, value atau nilai-nilai yang harus kita punya nih untuk menjadi yang on top. Dan yang kedua
kita juga harus memegang namanya kompetensi atau memiliki kompetensi. Jadi dua ini harus kita tingkatkan nih teman-teman, value dan kompetensi. Nah paling tidak tuh ada 30 value ya teman-teman dari seorang pemimpin untuk menjadi seorang young on top. Ini saya cuplik dari bukunya Billy Boone. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah baca ya Billy Boone Young on Top. Nah ini ada 30 poin di sini. Mungkin tidak semuanya akan saya bahas ya teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa lihat poin-poin di sini dan teman-teman bisa refleksikan. Nah, coba teman-teman refleksikan ya, lihat dari 30 poin ini yang mulai dari apakah teman-teman mengerjakan apa yang teman-teman cintai atau biasa kita kenal passion ya. Passionnya dulu nih. Sehingga ketika kita kerja itu kita tidak merasa sedang bekerja tapi sedang menjalankan hobi dan dibayar gitu ya. Kalau anak muda tuh lebih seneng kayak gitu ya. Kalau dia nggak suka malah ya udah ditinggalin, cari aja yang lain. Bahkan kalaupun pendapatannya turun, mereka nggak masalah gitu. Asal mereka mencintai atau menyukai pekerjaan tersebut. Integrity atau kejujuran gitu ya, berpikir besar ya. Berpikir besar tidak hanya melihat saat ini, berpuas diri saat ini, tapi bagaimana nih bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi kepada baik pada tim atau juga kepada customer dan juga pada masyarakat gitu ya. Nah, ini poin-poin ini mungkin teman-teman nanti bisa lihat ya. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah bagaimana teman-teman saat ini nih. Coba refleksikan. Ini di sini ada annotate ya teman-teman. Bisa kasih annotate di 30 poin ini mana yang teman-teman rasa sudah miliki ya. Itu bisa diklik teman-teman di bagian atas itu ada annotate. Kemudian dipilih stem ya. Pilih tanda love, boleh tanda love gitu ya. Atau tanda bintang. Nah, misalnya contoh saya nih. Saya rasa saya udah miliki yang ini nih, outside the box. Thinking outside the box gitu ya. Berpikiran di luar dari kotak. Kalau sekarang sih bilangnya malah bukan outside the box ya. Beyond the box atau menganggap boxnya nggak ada gitu. Benar-benar kita mikirnya bebas. Gitu. Wah, ada yang pikiran terbuka gitu ya. Nah, bagus banget nih. Mbak Rini never give up, betul. Jadi beberapa ya ada meme gitu ya. Kayak orang lagi sedang menggali diamond gitu ya, berlian. Padahal tinggal selangkah lagi dia give up gitu. Padahal temennya yang di lain di bawah tetap terus gali gitu ya. Terus dia tanpa menyerah akhirnya dia berhasil mendapatkan berlian tersebut gitu. Itu hanya ini ya, apa semacam analogi aja lah. Jadi seperti itu teman-teman. Kita terus berusaha melakukan yang terbaik. Ya kalau sekarang dibilangnya udah bukan kerja, tidak cukup dengan kerja keras aja gitu ya. Tapi juga harus kerja pintar. Gitu. Kerja pintar tuh gimana ya, menggunakan tools-tools yang bisa membantu pekerjaan kita lebih cepat selesai gitu ya. Menggunakan apa ya itu ya, teknologi-teknologi terbaru yang mungkin bisa membantu kita. Gitu. Wah, udah banyak nih yang ngisi nih. Oke, paling banyak di confidence 2, di nomor 1 positive thinking setuju gitu ya, di humble ya tetap rendah hati karena semakin tinggi biasanya anginnya semakin kencang ya teman-teman ya. Seperti pohon kelapa gitu ya, semakin tinggi semakin kencang. Nah itu justru kita seharusnya semakin menunduk, bisa dibilang gitu ya padi ya. Malah bukan semakin sombong tapi harus semakin menunduk, semakin rendah hati. Bukan rendah diri ya teman-teman ya, rendah hati. Nah ini juga yang penting nih, nomor 15 nih, do not assume. Ya seringkali kita melakukan asumsi yang ada di pikiran kita atau kita seringkali menjadi sutradara bagi diri kita sendiri gitu. Jangan-jangan ntar dia gini lagi gitu ya. Padahal belum tentu orang tersebut melakukan hal seperti itu. Nah jadi kita jangan berasumsi, kita tanyakan aja atau kita pastikan gitu ya kepada rekan kita atau bawahan kita apa sih yang dia pikirkan atau yang dia mau lakukan gitu. Setelah kita memberikan penjelasan mungkin, nah kita tanyakan kembali pada dia apa yang udah didapat tadi dari yang sudah kita berikan gitu. Jadi jangan kita asumsikan dia pasti udah ngerti nih gitu ya atau dia pasti udah bisa ngerjainnya. Kita cek lagi, kita cek and recheck gitu ya. Ini berapa poinnya? Oke, thank you. Nah, ini banyak di sini ya, di sebelah kiri ya, sebelah kanannya nggak terlalu ini nih, rame nih. Oke, nggak masalah. Ini kayaknya sudah cukup clear ya untuk penjelasan poin-poinnya. Going extra mile ya. Kalau teman-teman yang lain pada mungkin kerjanya selesai jam 5, kita berikannya lebih gitu. Tapi ya kerja bukan karena pengelamaan ya, tapi lama yang berkualitas gitu yang kita berikan. Jadi itu maksudnya extra mile, tidak hanya dari segi waktu lama bekerja ya, tapi kualitas yang kita berikan juga kalau bisa beyond expectation dari atasan kita.
atasan kita mintanya misalnya A, kita udah jaga-jaga atau bahkan kita udah nyiapin A+ gitu ya, untuk kita berikan kepada atasan kita. Jadi jangan sampai atasan kita bertanya, "Ini selanjutnya apa?" gitu. Atau, kita buat sampai dia sudah berpikiran, "Wah, semuanya udah diantisipasi ya sama dia," gitu ya. Wah, ini udah ada gitu ya, kok dia udah sampai mikirnya sampai sejauh itu. Nah, kalau udah sampai seperti itu, berarti itu udah mantap. Kita udah extra mile gitu ya mikirinnya. Oke, thank you teman-teman semua untuk, jawabannya. Saya clear dulu. Sorry. Oke, kita next. Nah, selanjutnya itu yang kedua tadi adalah kompetensi, gitu ya. Kita develop kompetensi, ya. Nah, ini ada tingkatan-tingkatan stage of managerial growth, teman-teman, gitu ya. Gimana sih peningkatan mulai dari individual contributor, misalnya kita yang sebagai staff, gitu ya, kemudian naik sebagai team leader, misalnya supervisor atau foreman, gitu ya, team leader. Kemudian baru kita masuk ke jenjang manajerial, seperti misalnya function manager, misalnya manajer keuangan gitu ya, manajer hukum tadi ya Mbak Ima, kemudian naik lagi general manager sampai top eksekutif. Nah ini role-nya berbeda-beda teman-teman, key roles-nya atau kemampuan atau capabilities-nya. Tentu ini semua untuk menunjang yang dinamakan dengan corporate goals gitu ya, corporate goals. Nah di function manager ini, general manager mungkin kebanyakan kita berada di sini saat ini gitu. Tentu kita akan ingin menuju sampai ke top ya, top eksekutif. Nah paling tidak kita harus menguasai 3 ini nih, 2 ini nih teman-teman ya. Developing rewarding, team building, integrating accountabilities, kita managing continuous improvement tadi gitu ya. Kemudian juga tadi ya, salah satu kelemahannya ingat ya tadi kita dianggap tuh kurang strategis gitu ya mikirnya. Nah kita juga harus sudah menyiapkan bagaimana sih membuat strategi atau strategizing, creating alliances, kemudian bagaimana mengintegrasikan antar fungsi gitu ya. Jadi tidak hanya di satu fungsi tapi di fungsi-fungsi yang ada di perusahaan dan menciptakan yang namanya competitive advantage. Nah, jadi teman-teman dari sini semua itu di PPM sendiri kita ada yang namanya business essential for managers. Jadi di business essential for managers ini di 2 atau di kotak ini ya, teman-teman ya di kotak merah ini kita akan mendevelop, mengembangkan kompetensi ini gitu ya. Nah, business essential for managers ini tuh apa sih sebenarnya? Participants atau, pesertanya itu semua adalah manajer-manajer muda gitu ya yang paling tidak tuh pengalamannya 2 sampai 5 tahun di mana, mereka tentunya punya functional expert gitu ya, manajer, fungsional dan mereka tuh udah siap untuk menerima jabatan, untuk mengambil peran yang lebih penting lagi di, perusahaan. Biasanya mereka juga datang dari, berbagai macam industri gitu ya atau fungsi. Oke, kemudian untuk, kompetensi apa saja yang di-develop? Paling ada 3 teman-teman yang akan di-develop, 3 kompetensi ya minimal, yaitu yang pertama personal capability nih, bagaimana tingkat inovasi dan juga creativity, di sini juga akan dikembangkan gitu ya. Jadi, di personal capability ini berkaitan dengan kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang manajer secara personal, teman-teman. Kemampuan ini juga dibutuhkan untuk dapat meningkatkan efektivitas tim sehingga tercipta budaya tim yang positif, aman dan juga percaya di dalam tim. Jadi dengan punya personal capability ini, kita udah punya ibaratnya suatu senjata lah ya, atau ibaratnya kalau kita mau berperang, kita udah siap nih dengan senjata personal kita gitu ya, pedangnya atau tangkisannya untuk menjalankan suatu misalnya perang. Nah, baru setelah itu kita kembangkan juga namanya professional capability-nya. Ya, di sini kompetensi yang dikembangkan itu bagaimana kita mengembangkan orang lain. Jadi tidak hanya mengembangkan diri kita, karena seorang pemimpin itu wajib hukumnya untuk mengembangkan orang di bawahnya. Kalau enggak kenapa? Kalau enggak nanti yang gantiin kita siapa dong kalau kita naik gitu kan. Jadi kita sebenarnya menyiapkan the next leader gitu ya, sehingga kita juga dapat terus naik. Ya jangan sampai nanti organisasi ya ketika mau menempatkan kita di posisi yang lebih tinggi lagi, pertanyaannya gini, David nanti selanjutnya menggantikan kamu siapa ya? Waduh, iya ya bingung juga. Nah akhirnya itu yang menjadi penghambat kita untuk bisa naik. Nah jadi jangan sampai seperti itu teman-teman. Gitu ya, impact and influence, kemudian organizational capability atau kemampuan dan pengetahuan yang harus dimiliki seorang manajer atau calon direktur gitu ya untuk memastikan apakah formulanya ini sudah yang terbaik dalam meningkatkan performa organisasi dan dalam hal produktivitas dan juga dalam hal operasional. Jadi di sini kita belajar misalnya dengan business acumen,
building business partnership gitu ya, mengenal apa sih harapan-harapan dari para stakeholder gitu ya. Nah, ini di sini semua ada di Business Essential for Managers, teman-teman. Nah, untuk fase-fasenya, jadi di sini kita akan belajarnya itu dengan online learning, dengan belajar sendiri, dengan experiential learning, dan juga di akhir nanti ada dengan di-assess ya dengan kompetensi assessment-nya. Ya ada 4 fase. Yang fase pertama kita mengidentifikasi apa sih tantangan dan juga peluang. Jadi di awal ini teman-teman kita melihat dulu nih ya bagaimana peluang di luar atau bagaimana tantangan di luar terhadap organisasi atau industri lah paling tidak gitu ya. Industri yang kita jalani. Nah, ini kita akan kenalkan, kita akan buka perspektifnya teman-teman, kita akan perlihatkan bagaimana sih perubahan-perubahan yang berada di luar sana. Kemudian teman-teman juga paling tidak tuh harus mengenal apa sih yang menjadi ekspektasi dari customer teman-teman. Nah, ini penting nih. Bang David, Ya, maaf 5 menit lagi ya. Oke, 5 menit lagi ya. Oke, tinggal dikit lagi kok. Dan setelah itu ketika teman-teman sudah mengenal apa itu ekspektasinya atau harapan dari customer teman-teman. Kita ngomong di sini misalnya customer tuh nggak hanya customer eksternal ya, tapi bisa juga customer internal. Customer internal tuh our next process gitu ya. Baru kita identifikasi apa sih kebutuhan mereka sebenarnya gitu ya. Untuk kita lakukan inovasi. Ya, kita define customer feature needs kita. Kemudian kita refleksikan capability dari organisasi kita. Nah, apa yang kurang atau apa yang perlu Nah, di sini nih strateginya, di sini juga membuat capability yang baru, apa yang perlu kita siapkan, dan di akhir kita lead organizational change karena kita akan melakukan suatu perubahan gitu ya. Kita turunkan dari strategi tadi itu menjadi action, apa aja nih implementasi yang akan dijalankan. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengantisipasinya dengan melakukan mitigasi risiko gitu ya. Dan sampai kita mendapatkan atau bisa mempunyai komitmen dari tim kita juga untuk melakukan perubahan ini. Gitu. Nah, ini objektifnya ya. Jadi dari setiap fase tadi yang dilakukan, mungkin saya langsung cepat aja. Di BEM ini juga kita belajarnya itu menggunakan blended learning, teman-teman. Jadi tidak hanya offline atau tatap muka secara sinkronus saja, tapi juga kita belajar dulu melalui dari LMS di online learningnya ya, self-paced learning. Kemudian juga ada quiz dan juga bisa berdiskusi juga di sana. Kemudian di virtual kelasnya melalui Zoom seperti ini kita akan melakukan semacam simulasi, role play gitu ya, diskusi grup, kelompok, presentasi, dan juga project assignment. Nah, ini disebut dengan blended. Jadi dua-duanya ini kita gabung, teman-teman. Oke, ini saya lanjut aja, belum taksonomi model, saya lanjut aja. Jadi kita sudah mengcover semua dari belum taksonomi model ini, jadi mulai dari bagaimana mengingat, memahami gitu ya, understanding, sampai bahkan teman-teman nanti mampu membuat satu project assignment ya. Di sini ada project assignment yang nantinya di akhir akan kita uji. Jadi teman-teman cukup lengkap lah untuk yang Business Essential for Managers ini. Oke, ini sekilas terkait dengan e-learning atau blended learning method. Jadi di akhir gambarannya seperti ini, jadi ada pre-program dulu, kemudian nanti masuk ke online self-study, dan juga workshop, dan di akhir nanti akan ada post-program atau melalui evaluasi. Dan ini semua kurang lebih sekitar 9 minggu ya, kurang lebih 9 sampai 12 minggu lah sama ini. Kira-kira begitu Bu Rini dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Bang David untuk pemaparannya. Menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana tadi value dan juga kompetensi yang harus dikembangkan dan caranya bagaimana. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembicara yang kedua, yaitu sesinya Ibu Ima. Silahkan untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kita beri applause dulu untuk Bu Ima. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Jadi ini saya mungkin sharing saja. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Perkenalkan saya dengan Ima, gitu ya.
biasa dipanggil Ima. Saya sudah bekerja di Krakatau International Port. Apa sih Krakatau International Port? Krakatau International Port gitu ya. Kita pengen kenalan dulu. Jadi kami ini gitu itu adalah anak perusahaan BUMN dari Krakatau Steel. Jadi Krakatau International Port sendiri berdiri tahun 96 dan kalau tadi dari Pak David sudah jelaskan bahwa kita juga punya value yang dibangun gitu ya, dari visi misi lalu ada value. Nah, ini visi misi dari perusahaan. Jadi kami sebenarnya terminal operator, punya pelabuhan, kita mengoperate pelabuhan namanya Krakatau International Port, merupakan pelabuhan internasional yang terbuka untuk umum, jadi bukan untuk Krakatau Steel saja, tapi digunakan untuk industri, untuk melayani barang-barang curah gitu. Kami juga punya anak perusahaan, ada 4 anak perusahaan di bawah kita yang menyokong bisnis utama. Jadi ini semuanya didirikan ketika saya mulai bergabung. Kebetulan tadi saya bergabung di 2011. Di sini kita mulai berpikir bagaimana perubahan apa yang harus kita lakukan, bagaimana untuk survive gitu ya. Kita punya anak perusahaan dan kita mulai bangun-bangun anak perusahaan dan akuisisi perusahaan. Kita ada 4 anak perusahaan. Sedikit perkenalan gitu. Kita sebenarnya punya pelabuhan itu sejak tahun 70 dan memang baru berdiri Krakatau Steel bikin anak perusahaan Krakatau Bandar Samudra tahun 96. Jadi sebenarnya kalau capability untuk jadi port operator itu sudah dimiliki sejak tahun 70-an dan sampai sekarang kita punya fasilitas pelabuhan. Lokasinya di Cilegon di Banten dan ini adalah lini bisnis kita. Gitu ya. Sebenarnya awalnya bisnis kita itu hanya port operator. Jadi yang ada kren kita bongkar kargo curah dari kapal ke pelabuhan gitu ya dan sekarang bisnisnya berkembang, kita ceritakan tadi gitu ya, sejak tahun 2013 kita bergabung, anak-anak muda direkrut, lalu kita mengembangkan bisnis pelabuhan. Oh ternyata kita bisa berkembang nih dengan anak-anak muda ini, kita mulai bikin bisnis kita tidak hanya di pelabuhan, tapi ke belakang sampai ke logistik dan akhirnya diterima oleh customer kargo tersebut. Kita juga mengembangkan bisnis ke depan gitu ya, ke laut gitu. Kita punya anak-anak perusahaan yang akan menyokong usaha itu. Nah, ini mulai kita lakukan pasca kita rekrut anak-anak muda di 2010-2011 dan kita punya 4 anak perusahaan ini. Nah, kita sendiri sebenarnya merupakan pelabuhan curah terbesar di Indonesia. Jadi kapasitas kita itu 25 juta ton per tahun. Kita juga punya 17 slot dermaga. Kita juga dermaga terdalam di Indonesia ada 2, satunya ada di Aceh, yang satunya ada di Cigading, gitu ya, ada di pelabuhan kita di Krakatau International Port ini. Jadi memang untuk kapal-kapal induk, kapal Amerika gitu ya, kemarin kapal induk kalau ada bencana tsunami, kemarin bisa sandarnya ya di Aceh -21, di Cigading juga bisa. Jadi kapal-kapal super capsize itu di Indonesia, di Jawa. Kalau kita makan tempe, nah itu impor dari Amerika dan dibongkarnya di pelabuhan kami, gitu. Kalau teman-teman, kalau gandum mie, gitu ya, gandum itu juga terbesar dibongkar di kami karena kayak produk curah itu tidak di kontainer. Jadi pelabuhan ada 2, ada pelabuhan kontainer, ada pelabuhan curah. Nah, yang curah itu pasti mayoritas dibongkar di kami. Nah, ini fasilitas dari pelabuhan kami, gitu ya. Kami juga nggak hanya di Cilegon, ada ekspansi gitu ya, anak-anak muda berusaha untuk ekspansi, ternyata kita bisa mengoperate pelabuhan lain di Indonesia, dan ini kita lakukan gitu. Nah, sekarang bagaimana, apa sih strategi dari SDM, pengembangan SDM di Krakatau International Port gitu. Sama seperti visi misi yang diperbarui di tahun lalu gitu. Kita juga memperbarui apa sih yang dibutuhkan untuk mencapai visi misi itu, tentu saja pengembangan kompetensi. Lalu pengembangan kompetensi ini kalau kita breakdown lagi gitu ya, di poin 3 beasiswa pendidikan. Saya adalah salah satu penerima beasiswa pendidikan dari perusahaan.
gitu untuk belajar lagi di PPM. Tapi memang tidak semuanya, ada proses seleksi, ada proses tertentu yang harus dilewati, dan itu bagian dari untuk pengembangan kompetensi mencapai visi misi yang sudah ditetapkan. Yang kedua, nah anak-anak muda gitu ya, banyak anak muda di kita juga, kita harus memperbaiki sistem informasi human capital kita. Gitu. Kalau nah ini mungkin saya juga sapa, saya lihat ada Pak Wahyu dosen PPM kita juga untuk kita menang tahun ini di IDX Award untuk kategori inovasi. Jadi bagaimana sistem informasi kita menyediakan dashboard yang bisa seperti Gojek. Jadi customer kita bisa pantau di mana lokasinya. Nah itu kita kembangkan. Kita juga anak muda bikin infrastruktur yang ramah lingkungan gitu dengan Greenport. Kalau kita lihat perusahaan saya yang bekerja itu 62%-nya sudah karyawan generasi muda. Pertama saya masuk menjadi manajer di usia 33 tahun, saya adalah manajer termuda dengan satu-satunya perempuan di level manajer pada saat itu, karena ada satu lagi mungkin sudah jadi direksi, jadi pada waktu itu saya perempuan dan saya paling muda. Nah, apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk mencapai hal tersebut, dan bagaimana ketika mencapai hal tersebut menjadi manajer gitu, kita bisa menjalaninya dengan baik. Kalau kita lihat generasi muda itu sebenarnya dekat banget, komunikasinya mungkin lebih terbuka terhadap kritik gitu ya, terhadap perubahan itu lebih terbuka, sehingga sebenarnya potensial sekali untuk mendorong perubahan di organisasi di perusahaan kita. Nah, mungkin step-step sekedar sharing gitu ya, apa yang dilakukan gitu ketika kita mau menjadi atau membuat perubahan. Karena kenapa kita ada di sini, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang hendak kita capai gitu, perubahan apa yang hendak kita lakukan. Apa yang step pertama yang harus kita lakukan, kita membangun kebutuhan untuk berubah. Gitu. Jadi kebutuhan untuk berubah kita bangun tidak hanya untuk tim kita, atasan kita gitu, kita terutama untuk diri kita sendiri gitu ya, kita harus berubah lebih baik gitu. Apa sih perubahan dan apa perubahan yang akan kita rencanakan gitu. Kalau Nokia pun ya dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia tidak berubah, jadi akhirnya terdestruksi sendiri. Nah, bagaimana kita mencari apa sih yang perlu untuk kita rubah gitu ya, perubahan. Kenapa butuh berubah? Kita jelaskan kita sadari ada self awareness, kita harus berubah, tim kita dan atasan kita gitu ya, kita harus berubah. Tadi kalau kita ngomong bisnis pelabuhan saja itu ya kan hanya terminal operator saja, tapi kita harus berubah, kita harus bikin bisnis itu sampai ke end user kita kembangkan bisnis logistik, kita harus berubah gitu. Dan bangun koalisi. Tadi kalau bangun koalisi itu seperti misalnya kalau sekarang itu anak-anak muda gitu itu pemikirannya berbeda, bukan circle aku gitu. Nah, itu juga harus dihindari. Bagaimana kita membangun koalisi baik dengan rekan kita. Mungkin tadi saya cerita gitu ya, saya termuda, tapi saya harus punya koalisi untuk meyakinkan bahwa kita harus berubah gitu. Kita harus menggerakkan perubahan, karena perubahan itu tidak bisa dilakukan oleh kita sendiri. Yang ketiga, menetapkan visi dan strategi, bagaimana kita merancang. Ketika pertama saya jadi manajer di corporate secretary, saya harus bikin visi dan strateginya apa, dan itu nyambung dengan visi dan misi perusahaan. Gitu. Kalau pernah saya ngobrol gitu ya, dulu waktu saya jadi staff, sebenarnya Krakatau International Port itu dulu namanya adalah Pelabuhan Cigading. Saya sampaikan, Pak, kita perlu rebranding gitu. Mungkin 5 tahun yang lalu gitu ya, Pak, kita rebranding namanya itu. Kalau Pelabuhan Cigading, sepertinya kalau di rebranding bisa lebih baik gitu ya posisi kita di market. Lalu memang itu perlu waktu gitu ya. Perubahan itu perlu waktu karena kita perlu komunikasi, perlu membangun awareness gitu. Dan alhamdulillahnya gitu di tahun kemarin kita ketemu gitu ketika saya ajukan pendapat tersebut, Pak, kita harus berubah nih nama gitu. Susah tuh, harus pakai name-portnya berubah, harus ke Kementerian Perhubungan, harus ke internasional, ke AIMO, karena name-portnya
berubah gitu. Tapi itu bisa dilakukan gitu. Itu untuk kebaikan. Ayo kita lakukan gitu. Nah, ketika saya menjadi corporate secretary kita lakukan dan kita rebranding dari Pelabuhan Cigading menjadi Krakatau International Port. Gitu tujuannya tentu posisi marketnya beda ketika kita mendapatkan konsesi 75 tahun dari negara, kita bisa melayani umum, orang lebih terbuka, customer kita lebih tahu bahwa ada pelabuhan di sana, pelabuhan terbesar gitu. Nah, komunikasi ini penting ya, komunikasi bagaimana meyakinkan kita perlu berubah, itu juga komunikasi. Kadang kan kalau komunikasi itu dua ya, kita mendengarkan sama kita berbicara. Nah, keahlian listening skill itu perlu dibangun gitu. Kadang kan kalau anak muda pengennya ngomong, terus saya punya pendapat gini-gini Pak, ternyata listening skill itu saya pelajari juga, oh ternyata dengerin dulu gitu ya. Dengerin dulu karena mungkin kalau ada beberapa yang resisten terhadap perubahan gitu. Kita harus mendengarkan terlebih dahulu, menyerap. Kadang kan kalau mendengar itu tanpa sengaja kita harus otomatis menilai dan menyamakan dengan value di kita gitu. Tapi penting ternyata komunikasi itu menyerap terlebih dahulu gitu aspirasi dari rekan kita, dari kolega kita, dari atasan, dari tim kita. Yang dilakukan juga adalah memberdayakan. Nah, memberdayakan itu ajak semua orang untuk melakukan perubahan. Itu kadang sekarang saya posisinya ada di manajer pengadaan. Bagaimana memberdayakan, mengajak semua orang untuk berubah dari yang pengadaan yang orang datang mengajukan penawaran, terus kita berubah ke e-procurement, itu tantangannya luar biasa dan itu ekosistem yang berubah, vendor harus berubah, user saya divisi terkait juga harus berubah, tim kita harus berubah. Nah, tapi kita harus ajak semuanya gitu ya, satu ekosistem itu agar perubahan ini bisa dilakukan. Dan kita punya target kapan itu harus dilakukan, step-stepnya bagaimana, seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga perlu menyingkirkan hambatan. Jadi pasti perubahan itu nggak mungkin 100% langsung terjadi. Nah, ada beberapa kendala. Kalau tadi saya contohkan e-procurement, beberapa kendala gitu ya. Vendornya yang gaptek, gitu ya. Kadang ini gimana caranya, saya harus upload dokumen gitu ya. Nah, bagaimana kita membangun solusi untuk hambatan-hambatan tersebut? Gitu. Kita berikan solusi dan mereka paham sehingga perubahan yang kita bangun, inovasi yang kita bangun itu sustain. Gitu. Dan yang terakhir kita harus berusaha agar perubahan itu tetap dilaksanakan dengan cara apa gitu ya? Dengan cara ya, ayo mari dengan adanya perubahan ini kita buatkan prosedur. Kita buatkan tools-nya gitu ya. Kita coba untuk memperbaiki dari sistem konvensional ke digital. Dan kadang kan banyak tantangannya, misalnya repot nih gitu, lebih nyaman pada sistem yang lama. Akhirnya sistem yang baru tidak digunakan. Misalnya seperti itu. Nah, itu tantangan sebenarnya. Nah, bagaimana kita melestarikan karena ada prosedurnya, ada tools-nya, dan ini sudah ada tahapannya sehingga mau nggak mau digunakan gitu. Mungkin itu setiap step yang kita lakukan gitu ya. Setiap saya kebetulan join di 2011 dan di 2019 menjadi manajer, saya selalu berharap setiap step yang saya lalui membawa perubahan gitu bagi organisasi. Kira-kira begitu. Terima kasih sharingnya, waktunya. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ima. Menarik sekali ya sharingnya. Kita berikan applause yang meriah secara virtual untuk Bu Ima. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk sesi tanya-jawab nih Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan feature raise hand ya untuk bisa bertanya baik ke Bang David maupun Bu Ima nih terkait pengembangan kompetensi ya, maupun juga terkait bagaimana sih untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin muda gitu ya. Mungkin
bisa digali lebih dalam gitu. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Atau ada pertanyaan di chat mungkin? Masih sepi ya? Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang menarik sekali ya Bapak Ibu. Oke, belum ada ya rupanya pertanyaan-pertanyaan nih. Oke, saya ingin coba bertanya nih kepada Bang David maupun Bu Ima ya. Jadi di sini kan menjadi seorang pemimpin muda itu challenge-nya luar biasa ya. Tadi Bang David juga sempat sampaikan ya mungkin tidak dipercaya lah gitu, mungkin dianggap kurang pengalaman lah atau mungkin masih dilihat dari sisi ini kemampuan melihat helikopter view-nya juga masih kurang. Nah, ini gimana nih tipsnya yang dilakukan oleh Bang David dan Bu Ima sehingga di usia muda ini udah menjadi leader nih gitu. Mungkin bisa sharing. Silakan, siapa dulu? Ladies first, Mungkin silakan dari Bu Ima. Bang David. Oh, Bu Ima dulu. Oke, baik. Bu Ima, silakan Bu Ima. Baik, terima kasih Bu Rini gitu ya. Kalau sharingnya sebenarnya kita harus menyiapkan diri ya kuncinya gitu ya sebelum, apalagi kalau tadi kita setiap stepnya kita bikin perubahan untuk organisasi, berarti kan sebelum kita melakukan buat organisasi, buat tim kita gitu ya, berarti kita harus melakukan perubahan buat diri kita sendiri gitu. Menyiapkan diri penting, karena kalau ada stereotip orang muda nih belum ngerti apa-apalah gitu ya. Berarti bagaimana kita mengkompensasi pengalaman yang senior ini, kita minta pengalaman dari mereka. Dan selain pengalaman, tentu saja Pak David tadi sampaikan gitu ya, bagaimana kita meningkatkan capability kita gitu. Nah, capability kita itu bisa macam-macam gitu, bisa sharing knowledge, bisa kita ikut pelatihan, bisa sekolah lagi gitu. Kalau dilihat background, ternyata di ngurus organisasi, ngurus korporasi itu nggak cukup oleh satu ilmu gitu. Kalau lihat tadi background saya legal, tapi saya di VP bisnis gitu, dicemplungin di sana, lalu ke procurement, bagaimana kita harus belajar menyiapkan diri. Kalau enggak ya pandangan orang bahwa anak muda nggak tahu apa-apa itu ya benar gitu. Kalau kita sendiri juga tidak berubah. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bu Ima sharingnya. Kalau Bang David gimana Bang David? Oke, kalau saya mungkin nambahkan ya. Jadi betul yang udah Bu Ima juga sampaikan, teman-teman. Kalau saya yang pertama waktu itu tips saya yang pertama tuh personal branding ya. Jadi kita perkuat personal branding kita mau dikenalnya sebagai apa. Misalnya kita dikenalnya orang yang sangat high tech gitu. Jadi ketika misalnya ada perkembangan teknologi yang baru atau ada hal-hal baru terkait dengan teknologi lah gitu ya, kita bisa sharing juga ke teman-teman yang lain. Ketika nanti ada suatu jabatan tertentu yang perlu diisi dan perlu orang yang butuh pengetahuan di bidang itu, nah yang diingat oleh manajemen adalah kita, karena memang personal branding kita juga di sana gitu. Jadi investasikan pertama tentu pada diri kita sendiri, khususnya leher ke atas ya. Itu juga penting ya, untuk investasi leher ke atas itu artinya belajar, ikut training, ikut sertifikasi gitu ya. Untuk memastikan kalau kita tuh memang sudah comply atau sudah siap untuk menerima jabatan baru nanti di masa yang akan datang. Yang pastinya itu. Kemudian yang kedua itu yang pertama menyiapkan diri kita sendiri. Yang kedua ya kita terbuka untuk peluang atau juga terbuka untuk mem-push diri sendiri untuk menerima tantangan-tantangan yang baru gitu. Jadi kita melihat suatu tantangan itu sebagai satu tantangan yang memang membuat hidup kita lebih hidup gitu ya. Kalau anak-anak muda zaman sekarang gitu kan nggak mau terlalu nyaman gitu ya, status quo gitu ya. Nah jadi mau mem-push diri sendiri, oh pasti saya bisa gitu. Kalau si A bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Padahal sama-sama makan nasi misalnya gitu ya. Jadi mindset kita juga harus diperbaiki gitu ya. Sehingga kita mau terus maju dan tidak terlalu bernyaman diri. Kurang lebihnya itu Bu Rini. Baik, menarik sekali ya. Jadi mulai dari diri sendiri ya. Kalau saya tangkap nih kuncinya nih Bu Ima dan juga Bang David ya. Terus belajar mengembangkan kompetensi, bahkan lintas ilmu, personal branding juga perlu. Nah ini penting sekali nih buat Bapak Ibu sekalian ya.
nanti untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin gitu ya di perusahaan. Wah, ini akhirnya ada pertanyaan dari Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu. Oke, ini dari Pak Wahyu izin bertanya, untuk talent muda apakah lebih baik menjadi top di perusahaan kecil atau menjadi middle management maksudnya ya Pak Wahyu ya di perusahaan besar, dan apa plus minusnya? Terima kasih. Oke, itu pertanyaan dari Pak Wahyu. Pak Wahyu mau menyampaikan secara virtual atau chat saja? Langsung Pak Wahyu, mohon izin nih Oke. Pak dosen Oke, saya. langsung Mungkin saja tadi kalau gitu Mbak ya. Ima sudah duluan, saya duluan ya gantiannya. Oke, Kalau saya silakan, sendiri Bang David. pribadi Pak, kalau saya sih lebih cenderung milih menjadi top di perusahaan yang kecil, gitu ya, menjadi top. Ibaratnya ya jadi menjadi kepala di kolam yang kecil gitu ya dibilangnya, atau ini ya ikan besar di kolam yang kecil. Tapi plus minusnya ada tentunya gitu ya. Menjadi top walaupun di perusahaan yang kecil kita bisa banyak berbuat lah. Ibaratnya gitu ya positifnya ya. Yang negatifnya mungkin ya karena kecil masih kurang dianggap gitu ya, kurang dilihat. Nah, tapi kalau misalnya tadi yang di mid tapi di perusahaan besar, mungkin kalau saya sih positifnya ya kita kolamnya luas gitu ya, banyak yang masih kita bisa tempuh gitu ya, milestone-nya gitu. Itu juga menantang juga sih, cuman kalau saya bisa merasa lebih bisa banyak berbuat di perusahaan kecil karena sebagai topnya gitu, dan harapannya kan tentu perusahaan kecil ini tidak kecil selamanya gitu kan, kita besarkan gitu lama-lama. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya Pak Wahyu. Baik, terima kasih Bang David. Kalau dari Bu Ima, gimana nih Bu Ima? Silakan. Ya, makasih Pak Wahyu pertanyaannya gitu ya. Saya banyak belajar dari beliau. Jadi kalau bagi saya sama dengan pola pengasuhan di beberapa BUMN gitu ya. Kita belajar di perusahaan besar gitu ya, meniti karir di perusahaan besar dari kecil gitu ya, dari nol gitu ya. Terus habis itu di middle, terus kita menjadi leader di perusahaan kecil. Jadi itu salah satu keuntungannya ketika kita belajar di perusahaan besar, merangkak dari bawah, kita tahulah tantangannya seperti itu, dan view kita lebih luas di perusahaan yang besar gitu. Jadi saya memilih berkarir misalnya di perusahaan besar. Lalu kalau di BUMN untuk talent pool-nya gitu ya, kita ada talent pool lalu dikumpulin, kita akan masuk ke perusahaan yang lebih kecil untuk jadi leader gitu. Kita bisa membawa value-value yang sudah kita pelajari, yang sudah pengalaman-pengalaman yang sudah kita serap untuk kita kembangkan perusahaan yang lebih kecil. Dalam hal ini biasanya anak perusahaan gitu ya, untuk jadi direksi atau satu level di bawah direksi. Itu juga keuntungannya tentunya bagi kita tadi kita bisa narik value, bagi perusahaan gitu ya secara korporat. Itu juga penting untuk strategi gitu ya, line strategi kita, menyelaraskan strategi kita agar di anak perusahaan yang kecil itu juga bisa berkembang satu arah dengan induknya. Jadi kalau memilih ya di perusahaan besar, mari kita berkarir dari bawah ke atas, lalu kita akan berpindah ke perusahaan kecil untuk membawa nilai-nilai besar di perusahaan kecil. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih. Bu Ima, menarik sekali ya. Ini jawaban dari Bang David dan Bu Ima. Mudah-mudahan terjawab ya, Pak Wahyu. Jadi ada yang lebih senang menjadi leader di perusahaan kecil atau mungkin mulai dulu dari perusahaan besar untuk bisa dapat berbagai pengalaman sehingga nanti bisa menjadi leader yang lebih berpengalaman ya Bu Ima ya, bekalnya lebih besar ketika menjadi top leader mungkin di perusahaan yang lebih kecil atau biasanya kalau di BUMN tadi di anak perusahaan gitu. Oke, baik. Adakah yang raise hand? Kayaknya sepi nih Bapak Ibu sekalian. Ini karena mendung ya. Mendung jadi males raise hand, males on cam ya. Mudah-mudahan tetap semangat loh Bapak Ibu karena ini sampai acara selesai ini ada voucher menarik nih buat Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong tetap stay di sini ya. Oke, tapi ini di sini ada pertanyaan di chat nih dari Ibu Caca Farica. Izin bertanya, bagaimana untuk memulai perubahan
Apalagi jika kita baru mulai menjadi pemimpin muda. Hal krusial apa yang perlu kita sentuh untuk SDM-nya jika memulai perubahan? Terima kasih. Silahkan. David. Boleh Bu Ima dulu? Jadi bagaimana untuk memulai perubahan ketika kita masih menjadi pemimpin baru ya, di sini pemimpin muda ya. Jadi hal krusial apa nih yang harus disentuh dari sisi SDM-nya untuk bisa memulai perubahan gitu ya. Mungkin maksudnya Bu Caca ini banyak tantangan ya untuk melakukan perubahan ya. Banyak mungkin pihak-pihak yang bisa menghambat perubahan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu kah Bu Caca? Silakan, mungkin dari Bu Ima. Ya mungkin Bu Ima atau saya dulu? Silakan Pak David. Oke, Bang David Baik, dulu, baik. silakan. Oke, kalau saya sih ketika misalnya masih baru ya, kayak tadi saya sudah ceritakan gitu ya, kita yang pertama pastinya harus menyamakan hawanya dulu nih dengan teman-teman ya. Kenapa kita harus berubah gitu ya. Apa yang membuat kita ini harus melakukan suatu perubahan di misalnya di unit bisnis kita gitu, di divisi kita gitu. Kita ajak ngobrol satu-satu gitu ya. Kita ajak ngobrol satu-satu, gimana pandangan dia mau berapa lama di sini gitu ya, mau seperti apa nantinya dia lihat dalam 3-5 tahun ke depan gitu. Apakah dia sudah puas dengan kondisi saat ini. Nah, terus kita paparkan juga kondisi saat ini bagaimana sih di unit bisnis kita gitu ya. Kita jelaskan juga kalau kita mau seperti ini terus, tentu yang akan terjadi akan semakin decline misalnya contoh gitu ya. Nah, kalau seperti itu apa nih yang bisa kita lakukan? Jadi kita lebih banyak ngajak ke arah ini ya, membuka mindset-nya dia atau membuka dalam hatinya dia melalui pertanyaan-pertanyaan. Jadi pendekatan dengan coaching sih kalau yang biasa saya lakukan ya. Jadi kita bawa one on one, kalau misalnya dia lebih senior bagaimana? Nah, ini menarik juga gitu ya, yang dengan senior kita justru sangat membutuhkan pengalaman mereka gitu ya, membutuhkan pengalaman. Kita akui saja gitu ya, kita misalnya lebih muda dan dia memiliki pengalaman lebih dulu lah gitu ya, lebih banyak. Nah, disinilah kita butuh ketika ide-ide yang mau kita sampaikan, kita bisa butuh masukan dari dia nih. Gimana Pak, Bu, saya punya ide seperti ini gitu. Butuh masukannya dong, kira-kira cocok nggak ya untuk di unit bisnis kita ini misalnya seperti itu. Jadi kita selalu melibatkan mereka. Jadi mereka tidak menganggap kita, oh ini sok-sokan nih gitu ya, masih muda gitu, sebenarnya belum punya pengalaman atau apa. Tapi kita selalu mengajak mereka dengan komunikasi yang terbuka gitu ya, open minded. Nah, harapannya juga ketika itu terjadi, mereka juga mau berubah bareng-bareng gitu ya dengan kita. Kurang lebihnya kalau dari saya seperti itu, Bu Rini. Baik, terima kasih Bang David. Selanjutnya Bu Ima. Iya, terima kasih. Kita tuh sebenarnya menurut saya ada 3 kunci ya, gimana kita bisa membawa perubahan gitu ya, bagaimana caranya kita berubah maupun membawa perubahan gitu. Yang pertama bagi saya pribadi itu menginvestasikan waktu, karena memikirkan apa yang berubah gitu ya, mempelajari bagaimana perubahan lebih baik. Jadi kita meneropong, biasanya kalau saya di posisi baru, saya akan banyak mendengar di 100 hari pertama gitu ya, banyak mendengar, banyak belajar apa hambatannya, apa tantangan di organisasi unit kerja kita gitu. Ketika kita jadi leader, apa sih tantangannya dan apa yang akan dirubah. Itu butuh waktu gitu. Jadi 1 bulan pertama sampai 100 hari itu kita belajar itu gitu ya. Bagaimana itu butuh waktu dan perubahan itu pasti butuh waktu. Yang kedua, perubahan itu tidak bisa didelegasikan. Kita saya udah coba gitu ya. Iya nanti kamu bikin ini ya, kecuali teknisnya bisa didelegasikan, tetapi membawa perubahan, memonitoring perubahan itu tidak bisa didelegasikan. Kita harus melaksanakan sendiri gitu ya, memantau sendiri membawa perubahan tersebut. Yang ketiga, saya yakini bahwa perubahan itu bukan event ya, bukan sekali gitu. Perubahan itu ongoing terus gitu. Jadi kalau kita udah berubah satu hal, pasti ada perubahan yang lain yang akan kita bawa untuk yang lebih baik lagi. Jadi terus-menerus melakukan perubahan. Jadi rasanya itu gitu ya. Jadi kita juga tidak akan berhenti dimanapun posisi kita, belum on top misalnya. Itu
saya coba lakukan gitu, mendedikasikan waktu, lalu kita tidak mendelegasikan perubahan, dan yang terakhir bagaimana perubahan itu terus menerus gitu. Mungkin itu sharingnya. Baik, menarik sekali ya jawaban dari Bang David dan Bu Ima ya terkait pengalaman pribadi nih ya. Oke, tadi ada yang mulai dari menyamakan visi gitu ya, terus pendekatan dengan coaching, lalu di sini adanya bahwa perubahan itu tidak bisa didelegasikan dan harus dilakukan terus-menerus gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, baik. Di sini ada yang raise hand kah? Sepertinya pertanyaan semuanya melalui chat ya. Tadi terakhir dari Ibu Caca, kemudian di sini ada pertanyaan dari Bapak Ridwan Syah. Ini masing-masing generasi memiliki pengalaman, nilai-nilai, dan sikap hidup yang berbeda-beda. Bagaimanapun perbedaan di antara keduanya sering bersifat tajam, bahkan bertentangan. Yang lebih tua merasa anak-anak muda memiliki etos kerja yang lebih jelek dibanding mereka, juga merasa bahwa yang tua lebih bisa berdisiplin dan taat terhadap aturan atau norma, sementara yang lebih muda berpandangan yang tua terlalu kaku, tidak terbuka terhadap nilai dan pandangan, terlalu sulit memahami dan menggunakan berbagai macam teknologi, dan sudah terlalu lambat dalam bergerak menyiasati situasi yang berkembang saat ini. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana strategi perusahaan untuk bisa mendamaikan pertentangan yang dikotomis ini gitu. Jadi ini terkait ini ya, pemimpin muda dan senior gitu ya. Biasanya ada pertentangan atau ketidaksamaan apa ya? Tadi ya, persepsi dan juga pandangannya masing-masing ini gimana nih menyiasatinya? Silahkan, mungkin dari Bang David. Oke, kalau lihat dari pertanyaannya sih, ya pasti artinya strateginya ya bagaimana mereka harus di-blend gitu kan ya. Supaya bisa saling merasakan apa yang dirasakan oleh, atau yang dipikirkan oleh sisi yang lainnya gitu kan ya. Dengan sisi yang lain misalnya dibuat dengan dicemplungin ke project bareng-bareng gitu ya, satu project tertentu. Kemudian ya mereka diminta untuk saling memberikan feedback gitu ya, feedback yang positif tentunya gitu ya, yang membangun di satu tim tersebut antara yang senior dengan yang juniornya gitu ya. Kemudian juga dibuka kanal-kanal komunikasi gitu ya, ada mentoringnya juga, mentoring dengan atasan atau dengan yang lebih senior gitu ya, sehingga yang si mentornya inilah yang menjadi jembatan antara kedua ini nih. Nah itu juga bisa seperti itu juga strateginya. Pikiran sih seperti itu sih Mbak ini. Mungkin Mbak Ima bisa menambahkan. Baik, silakan Bu Ima. Iya, terima kasih ya. Kalau gimana sih antara pasti beda pemikiran ya. Kalau leader milenial, bahkan milenial itu punya tim yang jauh lebih senior misalnya. Saya juga punya tim yang jauh lebih senior. Gimana ya caranya ya? Kalau yang pertama, menurut saya setiap komunikasi kuncinya gitu ya, komunikasi kuncinya. Dan itu ada tahapannya. Saya diajarin nih juga gitu ya, saya kebetulan diajarin di PPM juga gitu ya, bagaimana saya menilai tim kita gitu ya, atasan kita terhadap suatu masalah. Kadang ada satu masalah gitu. Kalau itu tadi general ya, ada satu masalah misalnya ada satu proyek atau satu perubahan. Kita bisa menganalisa beliau ini senior kita gitu ya, ini pada level unaware terhadap project ini, aware, understanding, support kita atau enggak, gitu, punya komitmen apa enggak, itu ada tahapannya gitu ya. Apakah beliau di tahapan mana? Kalau misalnya beliau pada tahapan unaware itu, nggak tahu ini sedang terjadi apa, perubahan apa, atau nggak tahu ini project itu harus ngapain gitu. Itu macam-macam. Jadi kita harus identifikasi dulu akarnya apa. Kenapa ada seperti itu? Misalnya, karena saya nggak ngerti, biasanya saya pakai Excel, terus sekarang saya harus pakai sistem SAP, ERP gitu ya, pakai Kipos gitu ya, nggak ngerti. Berarti harus di upskill atau reskill gitu ya. Jadi memang kadang beberapa perlu tahu akar masalahnya, karena setiap masalahnya kan, setiap project itu berbeda. Gitu. Kita jadi leader,
Jadi tim kita atau bos kita mungkin ya, tim kita atau bos kita kira-kira kita itu beda pendapat itu karena apa gitu, akarnya apa? Kalau akarnya misalnya tim kita nggak tahu atau skillnya belum di-upgrade ya, kita harus upgrade skillnya gitu. Tapi kalau stereotip pandangan isu, rumor gitu ya, oh anak muda nggak tahu gitu ya, mari kita bicara gitu. Tunjukkan bahwa Anda bisa gitu, dan saya belajar bijaksana ya, harus belajar bijaksana karena kita anak muda gitu. Kadang kita juga kalau kita tahu yang namanya ini loss of face gitu ya, kayak saya itu senior gitu ya, saya itu senior gitu misalnya, bukan nggak mau berubah, tapi belum siap terhadap perubahan, itu juga ada. Bagaimana kita mengidentifikasi, oh beliau itu bukannya nggak mau berubah, beliau itu mau berubah, tapi belum siap terhadap perubahan. Bagaimana kita mengedukasi tadi butuhnya perubahan itu apa, gitu. Jadi memang harus dicari ya pandangan umum, tadi kan umum banget, kalau yang muda bagaimana, yang senior bagaimana, kita harus cari setiap akar masalahnya, pada posisi di mana beliau gitu, dan kita gitu. Jadi ada titik temunya. Kita mungkin sepakat untuk tidak sepakat misalnya, tapi kita di perahu yang sama. Jadi bagaimana perahu yang sama ini ya harus berjalan dengan titik temu gitu. Kita sepakat untuk tidak sepakat, tapi kita pada perahu yang sama. Ayo kita jalan gitu. Mungkin caranya berbeda, pengalaman Bapak dan pengalaman kita berbeda. Ayo kita jalan, tapi tujuannya sama ya di sana. Oke, baik. Terima kasih Bu Ima untuk sharingnya ya. Jadi ini menarik sekali dari Bang David dan juga Bu Ima, bagaimana sih agar tadi ya yang senior maupun para leader muda ini bisa sejalan ya. Jadi sehingga bisa sama-sama untuk mencapai visi perusahaan, karena tadi dalam satu perahu itu sangat penting sekali untuk kita cari tahu nih akar penyebab masalahnya apa. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan chat. Oke, baik, berikutnya dari Bapak Firdaus. Di sini sebagai generasi milenial terkadang dipandang sebelah mata untuk menduduki posisi manajerial. Bagaimana cara agar dapat meyakinkan rekruter supaya bisa percaya dan bisa memberikan posisi tersebut? Tadi sepertinya juga sudah sempat disounding, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi nih. Tadi terkait kompetensi, value, belajar dan terus belajar ya. Tapi mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari pertanyaan ini, Bang David atau Bu Ima, kedua-duanya. Silakan. Bu Ima dulu, silakan. Sebenarnya untuk promosi gitu ya, kalau saya lihat bagaimana kita cepat pada posisi manajerial itu ada dua faktor gitu ya. Kalau menurut saya yang pertama itu kesempatan, yang kedua kesiapan. Gitu. Ada dua hal. Bagaimana ada kesempatan gitu ya. Kadang kita udah siap gitu tapi belum ada kesempatan. Tidak ada job kosong misalnya, jabatan kosong gitu. Jadi ada kesempatan di sana, dan kita nggak tahu kesempatan itu datang kapan dan pada posisi apa kita. Nah, yang harus kita tahu adalah kesiapan. Bagaimana kita menyiapkan diri. Tadi kayak yang sudah kita bahas panjang ya. Bagaimana kita menyiapkan diri. Nah, ketika kesempatan dan kesiapan itu bertemu, cocok sudah gitu. Intinya sebenarnya menurut saya itu ya. Kadang kita udah nyiapin tapi belum dikasih kesempatan gitu. Nah, bagaimana meyakinkan asesor gitu ya. Kita mampu di sana, yaitu tadi menyiapkan kesiapan kita bahwa sekarang ada kesempatan dan kesempatan itu cocok dengan skill kita. Itu akan menjadi akan terjadi gitu apa yang diharapkan. Oke, mungkin nambahin Mbak Rini ya. Tambahkan. Setuju ya. Silakan. Jadi ada kesempatan gitu ya, lowongannya terbuka, dan kesiapan bagaimana kita menyiapkan baik itu dari segi tadi ya investasi layar ke atas, atau ya kita mengikuti ya misalnya proyek-proyek yang memang dibuka ya. Maksudnya kita menawarkan diri gitu ya. Sehingga kita ketika ditanya oleh recruiter, kita punya evidence, ya, punya bukti gitu. Bagaimana kita pernah memimpin satu project atau task force gitu ya,
di perusahaan, ini yang saya lakukan gitu. Sehingga rekruter dapat melihat gitu ya, melihat yang kita lakukan seperti apa, kita behavioralnya, perilakunya, dan ini match atau tidak dengan kebutuhan di posisi tersebut gitu. Jadi seperti yang tadi Bu Ima juga sudah sampaikan, kalau match ya berarti terjadilah itu gitu kan, yaitu naik jabatan gitu ya Bu Ima ya. Jadi ya kita siapkan juga ya dengan misalnya kepanitiaan atau ada suatu proyek-proyek task force segala macam yang dimana kita juga sebagai leadernya di sana. Gitu Bu Rini. Baik, terima kasih. Menarik nih Pak Firdaus on cam. Mudah-mudahan terjawab atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, mudah-mudahan terjawab ya. Cukup Mbak. Tadi. Halo cukup Mbak. Oke, baik. Baik. Oke. Ini masih ada waktu 1 menit, 2 menit. Pertanyaannya masih cukup banyak. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin nggak semua terjawab. Jadi saya akan coba lihat gitu ya. Ini pertanyaan dari Bapak Selamat nih. Nanya dong, bagaimana strategi membawa perubahan yang selama ini dibawa oleh orang tua kita, sementara kita sudah ditunjuk untuk membawa perusahaan sebagai direkturnya, dan apa saja untuk merubah alurnya. Ini maksudnya gimana ya? Ya mungkin bisa lebih dielaborasi Pak, dengan voice. Ini kayaknya kan intinya bagaimana untuk mencapai ini ya, visi perusahaan kan. Ada tanggapan dari Bapak Selamat? Mungkin ini saya menerka ya, jadi sepertinya ini perusahaan keluarga gitu ya Bu Rini ya, di mana dijalankan oleh orang tuanya sebelumnya gitu, kemudian Family business ya. family business, kemudian dia menjadi direktur untuk melanjutkan ya, jadi udah generasi kedua mungkin gitu. Nah bagaimana nih untuk bisa meyakinkan nih orang tuanya gitu, karena dia udah jadi nakodanya sekarang gitu untuk melakukan perubahan-perubahan gitu ya. Kalau kalau saya sih ya Bapak Ibu ya, tentu kalau orang tua saya sudah percaya saya yang didapuk gitu ya menjadi nahkodanya, ya tentu kita harus komunikasikan nih, udah ini dong ya, udah siap dong dengan segala tingkat keuntungan ataupun resikonya gitu ya. Tapi kita juga berikan nih kepada penjelasan ya pada orang tua kita, perubahan-perubahan apa saja mau dilakukan gitu, dan bagaimana ini mencapai ke visi atau misinya yang orang tua kita sudah siapkan gitu ya. Apa sih visi misinya ketika membangun perusahaan ini gitu. Nah, cara-cara tersebut tentu harus kita komunikasikan dulu kepada mereka, bahkan harus benar-benar sampai ya oke deh jalanin misalnya gitu ya. Sehingga mereka tidak ada resistance nantinya gitu, karena mau nggak mau kan ibaratnya mereka yang punya lah gitu ya, walaupun belum sepenuhnya diberikan kepada kita, nantinya juga akan ke kita gitu ya. Tapi kita juga bisa berikan inilah confidence supaya mereka lebih percaya gitu ya, misalnya dengan data-data pembanding, benchmark, ini yang ada dilakukan di misalnya perusahaan pesaing gitu ya. Ini yang bisa kita lakukan nantinya, kita investasi di teknologi misalnya, berapa besar investasinya, kapan break even-nya gitu ya, kita berikan kepada mereka. Kalau mereka sudah oke, baru kita masuk ke dalam atau ke organisasi. Gitu ya, bagaimana kita meng-create urgensinya dan lain sebagainya, step-stepnya. Gitu sih kalau dari saya, Bu Rini. Baik, dari Bu Ima, gimana nih? Ya, sharing ya kalau perusahaan keluarga gitu yang saya senang sekali belajar bagaimana perusahaan keluarga menstrategikan bisnisnya gitu. Kalau kita lihat di Indonesia seperti Samudra Indonesia misalnya atau Penland gitu ya, dia punya kerajaan, dia bisa berkembang walaupun perusahaan keluarga gitu. Dan yang terpenting mereka punya akar yang kuat. Bagaimana mereka berinovasi, tapi tidak melupakan apa faktor yang membuat mereka sukses dari pendahulu-pendahulu mereka. Jadi menurut saya perusahaan Selamat gitu ya sudah dipercaya, dan perusahaan-perusahaan dari generasi perusahaan keluarga itu tetap bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya. Ya, inovasi yang harus dilakukan di setiap generasinya gitu. Mereka ditunjuk kayak kita perusahaan
Bahkan beberapa perusahaan keluarga mereka akan menunjuk CEO dari luar dulu agar penerusnya bisa belajar terlebih dahulu. Kalau kita lihat Samudra Indonesia gitu ya, dia kebetulan customer kami gitu ya, karena mereka shipping company, kapal-kapalnya berlabuh di kami, mereka belajar dari diajari dari bawah gitu ya, untuk belajar dari bawah sampai ke CEO, menjadi CEO-nya. Jadi menurut saya ya inovasi yang mereka lakukan dan pasti bisa gitu ya, bukan berkecil hati, oh ini saya dapat dari keluarga ya saya jalankan karena ini suatu keharusan, enggak, tapi mereka bahkan punya akar yang kuat dan bisa berkembang bahkan melampaui perusahaan publik gitu ya. Baik, terima kasih. Oke, mari makasih Pak Bang David sama Mbak Ima. Nah, dalam hal konteks ini kan yang aku pertanyakan adalah satu, untuk memberikan anak ataupun penerus ini memahamin posisinya, kira-kira kalau ada Bu Ima tadi saya setuju tuh, mengatakan dia mengambil rekrut CEO dari luar. CEO dari luar, nah itu bagus. Nah, itu memberikan pelajaran. Nah, namun dari satu sisi, orang tua tidak memberikan CEO dari luar, tetapi mencemplungkan anak ke dalam, sehingga anak ini hanya memberaba dan tidak belajar. Memang ada, kalau katakanlah dari background pendidikan memang sejauh tidak masuk. Tapi begitu terjun, tapi dituntut secara lepas gitu. Itu gimana caranya untuk memberikan motivasi kepada si anak ini? Baik, terima kasih. Baik, mungkin langsung saja. Ini sekaligus menutup sesi tanya jawab ya, Bu Ima, mungkin langsung unmute, silakan. Belajar dari beberapa yang saya pahami gitu ya, dari dunia saya yang cepat ini Pak, belajar tentang bisnis keluarga tuh salah satu yang penting adalah mendefinisikan poin kesuksesannya ketika perusahaan ini sukses gitu ya. Jadi misalnya visinya apa gitu. Kalau kita lihat Samudra Indonesia, visinya menghubungkan Indonesia misalnya. Jadi emang itu visi mereka dan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Bagaimana memotivasinya? Mereka diberikan guidance gitu ya. Diberikan jadi kalau kita beranjak dari bisnis, tujuannya bisnis itu ini gitu. Kalau yang saya baca gitu kayak Penland itu perusahaan asing di Inggris, dia juga sudah dari generasi ke generasi sejak Perang Dunia. Mereka sampai ke sekarang di generasi keempat. Bagaimana cara mereka untuk menjaga itu adalah bahkan mereka tidak memberikan jabatan CEO untuk anak tiri gitu. Memang hanya anak garis keturunan lurus, tapi mereka setiap Jumat gitu ya, mereka datang, mereka rapat gitu, mereka ngobrol sebagai saudara dan di situ dia memberikan visinya gitu ya, dari bapaknya, dari neneknya, mereka sangat bangga pada bapaknya gitu, sangat bangga sama kakeknya, bahkan yang mereka nggak pernah lihat gitu, karena generasi keempat. Mereka bisa jelas mendefinisikan apa visi dari kakeknya, dari buyut-buyutnya gitu. Itu yang luar biasa. Itu yang menyemangati mereka untuk tetap maju perusahaannya. Ketika ada komunikasi antara generasi ke generasi, kadang dicemplungin saja, nggak diajarin. Nah, itu butuh ketemu, butuh ada, kalau di Penland ya dia setiap hari Jumat makan malam gitu ya, boleh makan malam, ngobrol bisnis dan keluarga, jadi erat banget. Begitu cara dia menjaga dan menurunkan dari generasi ke generasi, belajar dari situ. Baik, Bang David mungkin mau menambahkan? Setuju sih, setuju. Udah sangat lengkap ya. Jadi internalisasi di keluarga itu yang harus kuat sih Pak, gitu ya. Ketika kita turunkan kepada anak, motivasi itu nanti juga dia akan muncul sendiri ketika melihat memang sudah mengakar gitu ya dari generasi ke generasi. Jadi tadi jawaban Bu Ima itu sudah sangat lengkap sih menurut saya. Baik, terima kasih banyak nih Bapak Ibu Sobat PPM, luar biasa ya pertanyaannya, bahkan sampai nggak semuanya terjawab, tapi mudah-mudahan sharing kali ini bisa mewakili ya, menjawab setidaknya mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya sekilas baca, ya nyerempet lah, mungkin sedikit terjawab, mudah-mudahan terjawab. Oke, baik, saya izin untuk akhiri sesi tanya jawab kita, dan
Terima kasih banyak nih Bapak dan Ibu sekalian atas pertanyaannya. Saya coba menyimpulkan ya sesi diskusi dan juga pemaparan pada sore hari ini gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya untuk bisa menjadi yang on top gitu ya. Jadi sebenarnya tadi kata kunci yang sangat menarik sekali adalah kesempatan dan kesiapan. Nah, karena terkadang tadi dikatakan oleh Bang David bahwa yang manajer itu sering tidak dipercaya, dianggap kurang berpengalaman, dan juga kurang bisa melihat dari perspektif strategis. Jadi bagaimana sih tadi kata kuncinya, bagaimana sih ini untuk meningkatkan value dan juga kompetensi. Tadi juga sudah di-sharing ada 30 value ya, dan juga terkait kompetensi yang harus dikembangkan ini menjadi sangat penting untuk bekal Bapak Ibu sekalian yang ingin menjadi leader nih untuk meningkatkan karir terus ya. Tadi antara lain terkait innovation and creativity, developing others, impact and influence, business acumen, building business partnership, itu kompetensi-kompetensi yang mungkin bisa terus diasah nih untuk bisa menjadi leader. Dan kami juga ada programnya ya, Bang David ya, terkait business essential for manager. Nanti detailnya saya akan jelaskan di belakang, dan juga nanti akan ada voucher nih buat Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga dari Ibu Ima sangat menarik sekali tadi sharingnya. Bagaimana sih praktek pengembangan kompetensi di PT Krakatau Bandar Samudra ya. Di situ bagaimana sih memberdayakan anak muda untuk bisa mengambil bagian penting ya, terutama dalam pengembangan perusahaan, ekspansi bisnis begitu ya. Bahkan di sini dikatakan sudah 62,6% karyawan itu anak muda. Dan menarik sekali di sini pengembangan kompetensi sangat diperhatikan, tadi berbagai macam training, kemudian beasiswa sekolah ya Bu Ima, dan juga terkait sistem informasi human capital juga sangat diperhatikan. Dan harapannya dengan tadi Bapak dan Ibu sekalian terus mengembangkan kompetensi, artinya dari dalam diri kita selalu siap, nantinya ketika ada kesempatan harapannya bisa bertemu dan tadi bisa terus mengembangkan dan meningkatkan karir kita. Baik, demikian untuk kesimpulan dari sesi sore hari ini. Baik, untuk selanjutnya ada closing statement nih, ya silahkan mungkin dari Bang David terlebih dahulu untuk bisa menyampaikan closing statement untuk Pojok Pintar Manajemen sore hari ini, Bang David, silahkan. Oke, terima kasih Bu Rini. Closing statement dari saya, jangan sia-siakan usia muda gitu ya. Kalau bisa semakin cepat kita nyampe ke top, kenapa tidak? Yang pasti pastikan teman-teman siapkan paling tidak 2 hal, value dan juga kompetensi tadi. Demikian Bu Rini. Baik, mantap. Terima kasih Bang David. Jangan sia-siakan usia muda kita. Kalau dari Bu Ima? Dari saya mau mengambil kata-kata Bung Karno gitu ya, berikan saya 1000 orang tua maka aku mencabut Semeru dari akarnya, tapi berikanlah aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia gitu. Jadi 10 pemuda itu bukan BTS atau Super Junior, kita juga bisa gitu ya. Sebelum kita mengguncang dunia, mari kita perbaiki organisasi kita, mari kita perbaiki diri kita untuk lebih baik gitu. Anak-anak muda punya potensi yang luar biasa. Wow, mantap Bu Ima, luar biasa ya. Pemuda-pemuda untuk mengguncang dunia. Pemuda di sini tidak harus selalu usia muda ya, Bu Ima, bisa juga yang berjiwa muda. Oke, baik. Terima kasih, kita berikan aplaus sekali lagi untuk dua pembicara kita yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat Bapak Ibu sekalian dan terus bersemangat untuk meningkatkan kompetensi. Barangkali nanti ada kesempatan, sudah siaplah kita. Oke, baik. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kami, maka kami ada ini ya, feedback. Mohon Bapak dan Ibu sekalian bisa klik link feedback yang ada di chat, atau Bapak dan Ibu sekalian bisa memindai QR code yang ada di layar untuk bisa mengisi feedback. Masukan dari Bapak Ibu sekalian ini sangat penting untuk terus meningkatkan kualitas acara yang kami selenggarakan. Baik, untuk selanjutnya di sini kami ada program-program acara ya yang bisa Bapak Ibu ikuti gitu ya, program pembelajaran. Nah, ini yang pertama yang menarik adalah Advanced Learning Program, Real Experience, Real Learning, and Real Impact. Jadi program kami yang sudah tadi sempat dipaparkan oleh Bang David, yaitu Business Essential for Manager, yakni sebuah program pelatihan
yang akan membekali Bapak Ibu sekalian dalam meningkatkan kemampuan untuk mengelola unit bisnis agar mencapai sasaran organisasi dan menjawab tantangan bisnis. Nah, program ini nanti akan dijalankan mulai 6 Juni sampai 18 Agustus 2022. Program yang cukup panjang karena memang ada pembelajaran secara mandiri, virtual maupun nanti ada project assignment-nya. Jadi tadi sudah disampaikan ya, sasaran kompetensinya tidak hanya remembering knowledge, tapi juga sampai bisa mengaplikasikan. Nah, menarik sekali di sini Bu Ima kebetulan juga sudah pernah mengikuti program BEM ini, mungkin boleh bisa menyampaikan Bu testimoni program BEM ini bagaimana manfaatnya buat Ibu. Manfaatnya luar biasa banget buat saya gitu ya. Kalau saya bisa rangkum kuliah manajemen gitu ya, kuliah manajemen selama 2 tahun itu bisa dirangkum melalui pelatihan ini gitu ya. Bagaimana kita belajar bisnisnya gitu, kita tahu supply chain, value chain kita tahu bagaimana bisnis model Canva, itu bisa dirangkum dari pelatihan ini. Yang 2 tahun bisa dirangkum dari pelatihan ini, dan saya banyak belajar ketika saya ikut pelatihan ini. Itu saya di business development, jadi memang benar-benar sangat berguna. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin tidak di business development gitu ya, saya sekarang di procurement, di corporate secretary, saya bisa mengaplikasikan, oh ternyata butuhnya organisasi itu apa dan apa yang harus saya siapkan di unit saya. Jadi ini penting banget. Yang pertama merangkum tadi ya, merangkum masa kuliah 2 tahun itu bisa dirangkum di sini. Dan yang menarik yang kedua, metode pelatihannya gitu. Kita dituntut untuk belajar terlebih dahulu, mandiri, kita mengerjakan tugas terlebih dahulu, baru kita mendapatkan materinya secara langsung dari mentor-mentor Bu Rini, nih Pak David. Saya banyak sekali dapat ilmu, dan akhirnya itu lebih nancep gitu, karena saya harus ngerjain dulu, harus belajar dulu, baru saya dikasih tahu, oh salahnya ada di sini, oh yang benar begini. Itu sih Bu, sangat nancep. Baik, terima kasih banyak Bu, testimoninya terharu saya. Terharu ya kami Bang David. Oke, baik, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu sekalian yang tertarik bisa join, dan kebetulan buat Bapak Ibu sekalian yang join di acara ini ada voucher menarik dong Bapak Ibu sekalian, yaitu voucher sebanyak 2,5 juta nih, potongan untuk biaya pelatihan program BEM ini Bapak dan Ibu. Selamat, nanti Bapak dan Ibu akan dihubungi oleh tim marketing melalui email ya terkait voucher ini. Ini potongan ini ya, biaya pelatihan ya, bukan tunai. Bukan juga voucher belanja, tapi voucher untuk belanja pelatihan, jadi potongan gitu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti banyak yang join ya, kami tunggu. Berikutnya ada event selanjutnya, yaitu bagi Bapak Ibu sekalian praktisi di bidang SDM, saatnya tingkatkan kompetensi dan bekali diri Anda dengan mengikuti program Certified Remuneration Manager. Program ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta menghadapi ujian atau assessment manager remunerasi berdasarkan tuntutan SKKNI. Jadi jadwal programnya 30 Mei sampai 3 Juni 2022, jadwal ujiannya adalah 10 Juni 2022. Silahkan yang tertarik bisa join. Di situ juga ada link pendaftarannya di chat Zoom ya Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya ada event terkait Learning and Development Conference 2022, Repurposing of Learning Facing the New Era of Workforce and Workplace. Jadi dilaksanakan pada 15 Juni 2022. Jadi ini sebuah konferensi yang akan memberikan insight dan inspirasi terkini terkait pembelajaran dan pengembangan karyawan. Tidak hanya satu sudut pandang, tapi dari seluruh sudut pandang learning profesional, mulai dari desain learning-nya, developer, dan juga cara delivernya. Baik. Berikutnya untuk Bapak dan Ibu sekalian silahkan bisa join PPM Community ya. Yang belum join, Bapak dan Ibu sekalian bisa klik tautan yang ada di chat Zoom, karena PPM Community ini cukup bermanfaat ya. Bapak dan Ibu sekalian bisa dapat ilmu-ilmu sharing-sharing secara gratis melalui Telegram. Jadi silahkan join gitu. Baik. Dan juga disilakan bisa follow dari Instagram, Facebook,
YouTube dan juga LinkedIn PPM Management, dan juga silakan bisa kunjungi website kami untuk melihat program-program yang kami berikan begitu. Baik, Sobat PPM yang berbahagia, puji syukur akhirnya Pojok Pintar Manajemen seri 8 pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya sampai sore hari ini ya, meskipun tadi mendung hujan, tapi hatinya tetap semangat, semangatnya membara ya untuk menjadi pemuda-pemuda, baik secara nggak harus selalu umur ya tadi ya saya sampaikan, jadi selalu bersemangat nih gitu ya, bersemangat muda untuk bisa terus mengembangkan kompetensi dan juga harapannya nanti bisa menjadi top leader di perusahaan. Baik, saya mewakili PPM Manajemen mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang luar biasa, ada Bang David dan juga Bu Ima yang sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman bagi kami semua. Sehat selalu ya Bapak dan Ibu dan juga keluarga, tetap semangat terus dan selalu memberikan inspirasi bagi orang lain. Dan juga terima kasih nih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya yang sudah menyimak dengan antusias dan juga dengan pertanyaan yang luar biasa. Mohon maaf sekali tidak semua pertanyaan bisa terjawab gitu ya. Dan juga kami mohon maaf apabila dalam kami deliver program ini masih banyak hal kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kita berikan tepuk tangan secara virtual untuk kita semua atas terselenggaranya acara pada sore hari ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian sehat selalu dan terus pantang berhenti berkarya. Baik, saya mewakili pembicara dan juga tim Pojok Pintar Manajemen mohon undur diri. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Selamat sore. Terima kasih banyak Bapak Ibu.